Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan proyek akhir dari mata kuliah PSTR, yaitu otomisasi penyiraman dengan sensor kelembapan untuk cabai. Anggota kami ada 3 orang, ada Alfian Arif Santoso, saya sendiri Ananda Ferisi Anwar, dan Ramadan Wiradikusuma. Untuk deskripsi proyek kami itu, cabai adalah salah satu komoditas yang paling dikonsumsi di Indonesia. Cabai juga salah satu tanaman yang mudah untuk dipelihara di rumah untuk hobi atau untuk bahan dapur pribadi. Tapi untuk beberapa masyarakat mengalami kesulitan dalam merawat cabai tersebut, terutama di proses penyiraman. Karena cabai adalah tanaman biji-bijian, maka teknik penyiraman serta volume air yang disiram harus sesuai dan tidak berlebihan agar tidak merusak tanaman. Solusi yang kami berikan itu adalah untuk mengatasi masalah tersebut. Tim kami memiliki ide untuk membuat alat penyiraman otomatis yang dapat membaca kadar kelembapan suatu tanah menggunakan sensor. Ia dengan sensor yang akan memberikan informasi ke alat bahwa tanah harus disiram atau tidak. Apabila memenuhi salah satu kondisi, maka pompa air akan menyala untuk menyiram, atau berlaku sebaliknya apabila salah satu tanah atau basah atau kering, maka pompa akan mati atau tidak. Nah, di sini ada beberapa alat yang kita gunakan untuk menunjang proyek akhir kami. Nah, yang pertama ada bagian controller, yaitu ada Arduino Uno R3 dengan relay 12 volt. Yang kedua ada aktuator, yaitu pompa air. Yang ketiga ada sensor, yaitu kita menggunakan sensor kelembaban tanah atau soil moisture. Nah, yang terakhir ada komponen pendukung, yaitu ada LCD 6x2, selang air kecil, dan kabel jumper. Untuk start sistem atau bagaimana sistemnya akan berjalan, itu yang pertama, sensor akan ditancapkan ke dalam tanah untuk melakukan pembacaan kelembaban dari tanah tersebut. Nah, yang kedua, setelah sensor membaca, sensor akan mendeteksi tingkat kelembaban tanah yang nantinya akan diinformasikan ke Arduino untuk menjalankan tugas yang diberikan, apakah pompa akan menyala atau tetap mati, tergantung dari suhu kelembaban tanahnya. Ketiga, apabila tanah memiliki kelembaban yang kurang, maka pompa akan menyala untuk menyalurkan air. Apabila kelembaban tanah sudah berada di tingkat yang optimal, maka pompa akan berhenti dan menunggu sensor untuk membaca kelembaban tanahnya kembali. Keempat, apabila tanahnya memiliki kelembaban yang cukup, maka pompa tidak akan nyala hingga tingkat kelembaban tanahnya sudah berkurang. Terakhir adalah tingkat kelembaban tanah dapat dikonfigurasi dan disesuaikan untuk memberikan volume air yang lebih optimal. Nah, ini adalah desain sistem atau skema yang sudah kami buat menggunakan media freezing, di mana alat-alatnya sudah sesuai ditancapkan pada tempat-tempatnya. Lalu berikutnya adalah kode program dari sistem yang kami buat. Kode programnya sebagai berikut. Jadi untuk kode program ini kami membuat parameter yang kami input itu sebagai limitnya 600. Jadi 600 ini adalah pembacaan angka data sensor dari kelembapan tanah tersebut. Lalu untuk loopingnya di sini bisa dilihat jika sensor data di atas dari lebih dari limit yang sudah kita input, maka akan menampilkan di LCD tanah kering, lalu akan menghidupkan pompa. Lalu yang looping setelahnya, jika sensor tanah membaca lalu lebih rendah dari limit yang sudah kami input, maka di sini LCD akan menampilkan tanah basah, lalu pompa akan mati. Oke, next. Lalu kita akan melihat demo dari alat yang akan ditampilkan sebagai berikut. Deskripsi singkat untuk proyek yang akan kami buat yaitu sebuah sistem otomisasi penyiraman yang dapat membaca kelembaban sebuah tanah, sehingga apabila tanah sudah memiliki kelembaban yang minim, maka sistem ini bisa bekerja dengan sendirinya sesuai dengan input yang sudah ditentukan agar tanaman cabai tetap mendapatkan asupan air dengan optimal, tidak berlebihan atau tidak terlalu sedikit. Tujuan kami memilih ide ini untuk proyek kami yaitu
memberikan kemudahan dalam perawatan tanaman cabai dengan adanya otomisasi penyiraman. Lalu merancang sistem yang optimal dalam pemeliharaan tanaman cabai dengan mementingkan volume air yang diberikan. Lalu di sini ada beberapa alat dan bahan yang kami butuhkan dalam proyek ini, yaitu ada breadboard 1 buah, lalu ada LCD I2C dengan modulnya, lalu ada sensor soil moisture untuk membaca kelembaban tanah, dan ada modulnya. Lalu kami menggunakan Arduino Uno. Lalu ada relay 12 volt dan ada pompa air. Lalu beberapa kabel jumper untuk menyambungkan semuanya, dan kabel printer untuk menyambungkan Arduino ke device. Ini adalah rangkaian dari project yang akan kami buat. Saya akan menjelaskan tentang demo dari project yang sudah kami buat. Penampakannya sebagai berikut. Saya mulai dari LCD-nya dulu. Jadi LCD ini berfungsi sebagai menampilkan hasil pembacaan oleh sensor kelembapan tanah. Jadi sensor kelembapan tanah akan mengirimkan data ke Arduino. Lalu Arduino akan menampilkannya ke LCD. Dan di sini ada beberapa penjelasan. Untuk ukur itu yaitu rentan atau angka di mana sensor membaca tanah itu lembab atau kering. Kami sudah membuat program atau limitnya. Jadi jika di sini angka pembacaannya di bawah 600, maka akan mendeteksi sebagai tanah basah. Dan jika pembacaan angkanya di atas 600, maka akan menampilkan tulisan tanah kering. Lalu di sini ada sensornya. Di sini sensor kelembapan tanah yang dicolokkan ke tanah yang lembab. Dan di sini ada pompa air yang akan menyiram tanaman secara otomatis jika tanah dalam keadaan kering. Lalu ada relay yang akan mengaktifkan dan menonaktifkan pompa tersebut. Kita mulai saja. Di sini dari mulai tanah basah ya, karena dicolokkan ke dalam tanah yang lembab juga tadi. Kita coba cabut. Nah, di sini LCD menampilkan hasil data yang ada dalam sensor soil moisture. Di sini dapat terlihat tulisan tanah kering dengan ukuran sebagai berikut, karena jika di atas 600 itu akan menghasilkan tulisan tanah kering. Lalu relay akan mengaktifkan pompa air. Lalu pompa air ini akan mengalir untuk menyiram tanaman. Di sini sensor dicabut. Asumsinya jika sensor dicabut itu tanah dalam keadaan kering. LCD juga membaca tanah kering. Lalu jika kita coba lagi sensornya dimasukkan ke dalam tanah, maka asumsi tanah dalam keadaan basah yang sudah disiram. Di sini sensor membaca dengan ukuran sebagai berikut dengan penjelasan tanah basah. Relay akan menonaktifkan pompa dan pompa pun akan mati. Tanah sudah disiram.
Kesimpulannya, dari proyek yang sudah kami kerjakan, yaitu perkembangan dari teknologi dapat membantu pekerjaan manusia, mulai dari hal sederhana hingga hal yang kompleks. Dengan adanya permasalahan yang terjadi di sekitar kita, membuat manusia mencari solusi untuk menemukan jalan keluar dari sebuah masalah. Proyek yang sudah kami kerjakan ini sebagian kecil dari ide yang sudah berkembang. Sistem penyiraman otomatis ini sangat bisa dikembangkan di masa yang akan datang nanti untuk membantu dalam proses kerja pada bidang pertanian. Oke, next. Untuk proyek dari pembagian waktu yang baik dan meningkatkan antusiasme mahasiswa dalam mengerjakan proyek agar mendapatkan hasil yang maksimal. Oke. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.